Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saja Anda berada. Yang dapat mendengarkan siaran kami, Ikhwan akhwat, saya Angga Aminuddin ditemani oleh Anis Mualim dan juga Ondi hadir menemani Anda kami hadir dalam acara kajian ekonomi Islam. Dan alhamdulillah narasumber kita untuk acara ini telah hadir di studio guru kita dari Dewan Syariah Nasional, Ustadz Ihwan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan Ihwan Ahwat, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik mengenai mandeknya ekonomi syariah. Atau nanti kita juga akan melihat sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mengindikasikan bahwa ada ungkapan ekonomi syariah seolah-olah mandek di negeri ini. Jika kita melihat dalam beberapa tahun terakhir saja gitu ya, tema-tema mengenai ekonomi ketika kita mengamatinya dari perkembangan yang diberitakan oleh media, baik di media massa maupun media sosial, perbincangan tentang ekonomi syariah memang jarang sekali menjadi trending gitu. Kalau menjadi trending pun biasanya dikaitkan dengan hal-hal kekurangan-kekurangannya gitu ya. Hal-hal kelebihannya malah dalam pantauan masyarakat ini kok seolah-olah kemana gitu ekonomi syariah. Sementara permasalahan ekonomi hampir setiap hari ada gitu. Apalagi sampai saat ini orang masih terus berbicara tentang ekonomi. Dan kita akan melihat sebenarnya bagaimana dari data-data juga nanti akan disampaikan oleh Ustadz, dan kita akan melihat terkesan bagaimana perkembangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini, berganti kepemimpinan, berganti ketua, kalau misalkan ada bidang-bidang yang menggeluti hal ini. Kita juga akan melihat gitu ya, sebenarnya edukasinya juga apakah oleh berbagai pihak mengenai ekonomi syariah ini berjalan atau tidak, ataukah lambat, ataukah masif. Nah, kita akan mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ihwan Basri. Begitu Pak Ustadz ya? Kami persilahkan Pak Ustadz, selain nanti kita juga akan ada dialog dengan pendengar Pak Ustadz ya, dari SMS dan WhatsApp yang masuk. Untuk itu silahkan kirimkan ke nomor 0811 1999720. Kami persilahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak pernah berhenti-berhentinya mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmatnya itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita, termasuk kita melaksanakan siaran live pada hari ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dimukadimai oleh Mas Angga tadi, bahwa banyak sekali pihak ya, banyak pihak stakeholder dari kalangan umat Islam yang awam, yang berpendidikan, dan juga para aktivis-aktivis yang ada di lingkungan ekonomi syariah di Indonesia ini merasa bahwa gerakan atau pertumbuhan atau perkembangan ekonomi syariah di negeri kita ini mengalami kemandegan ya, stagnasi ya. Dan itu banyak data atau banyak bukti yang mereka berikan kepada saya ya. Karena mungkin mereka merasa ada perbedaan dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin karena ada pandemi sehingga pada waktu itu kita dibatasi gerakan kita,
edukasi kita dan lain sebagainya tentang ekonomi Islam ini terbatas karena dibatasi oleh prokes ya. Tetapi sebelum itu terjadi pun sudah ada gejala bahwa perkembangan atau gerakan ekonomi syariah di Indonesia ini lebih banyak kita dengar dari gelombang suara, tetapi tidak dalam alam yang nyata begitu ya. Suaranya bergema ya, mulai dari orang yang di atas ya, Pak Menteri misalnya, atau ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya mengenai perspektif ekonomi syariah yang begitu besar di Indonesia. Tapi kenyataannya di dalam data yang disodorkan kepada kita ini ada hal yang menunjukkan bahwa itu berbeda antara suara dengan kenyataan ya. Jadi misalkan ya, ada data yang terbaru dari OJK, dari Bank Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi syariah itu market share-nya di Indonesia sampai dengan Februari 2022 itu 6,65% ya, 6,65% ya, 2022. Jika kita melihat ya sejarah ke belakang bahwa ekonomi syariah dalam hal ini lembaga keuangan syariah pertama kali ke Indonesia diintroduce ke dalam sistem keuangan kita pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ya, maka itu sudah 30 tahun ya. 30 tahun lamanya atau 30 tahun penuh ya, kita mengintrodusir, memperkenalkan lembaga keuangan syariah di Indonesia ya. Dan sampai tahun 2022 market share daripada perbankan syariah itu baru 6,65%. Maknanya pertumbuhan dalam setiap tahun itu nggak sampai 1%, mungkin kira-kira 0,3% ya, 0,3%, kecil sekali ya. Sehingga sebagian orang itu merasa bahwa seperti ada kemandekan. Dan kalau kita lihat market share yang 5% itu mungkin tahun 2010 misalnya, kemudian antara 2010 ke sekarang itu cuman meningkat 1,6%. Itu menunjukkan bahwa belakangan kita ini malah menunjukkan bahwa pertumbuhan atau percepatan akselerasi itu enggak ada. Ya, kecepatannya bertumbuh malah tidak ada, yang ada malah perlambatan ya. Nah, itu dari sisi angka. Lah kalau kita bandingkan dengan negara tetangga misalnya Malaysia ya, supaya kita tahu petanya kayak apa. Market share di Malaysia lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan itu sudah mencapai 37%. Itu akhir tahun 2020 ya, data yang ada di kita ya. Itu berarti masuk pandemi ya, masuk pandemi 2020 ya, belum ada vaksinasi ya. Nah, Malaysia termasuk negara yang sangat ketat ya dalam menangani COVID-19 itu, sehingga jauh lebih ketat daripada kita. Dan itu kalau kita lihat data tahun 2020, market share daripada keuangan Islam di Malaysia mencapai 37%, jauh sekali daripada kita. Meskipun sebenarnya dilihat dari sejarah pendirian di Malaysia hampir 10 tahun lebih dulu daripada di kita ya. Malaysia memperkenalkan Bank Islam Malaysia Berhad itu tahun 1982 ya. Setahun kemudian 1983 itu Takaful muncul di Malaysia ya. Jadi kurang lebih kita ini setahun terbelakang atau di belakang Malaysia dalam hal memperkenalkan perbankan syariah di tanah air kita. Nah, market share-nya itu jauh di atas kita ya, sudah 37% ya. Kemudian di Saudi Arabia ya, ini datanya lebih hebat lagi ya. Market share perbankan syariah di Malaysia di Saudi Arabia itu mencapai 82%. Ini tahun 2020 ya. Mungkin sekarang sudah naik ya. Karena di Saudi itu tidak banyak bicara sebetulnya ya, nggak banyak berkuar-kuar.
Ya. Gubernur sentral banknya itu ya nggak banyak ngomong, menterinya nggak banyak ngomong, tapi dilaksanakan ya. Antara pemerintah dengan swasta sangat gencar mereka mensosialisasikan secara fundamental keuangan syariah itu, sehingga sampai sekarang itu market share-nya udah 82%. Kemudian kita lihat Pakistan ya. Pada akhir tahun 2021 itu market share daripada Islamic banking di Pakistan mencapai 18,6% ya. Termasuk tetap lebih tinggi daripada kita. Jauh ya, karena mereka sudah rata-rata udah double digit. Kita itu ya belum pernah mencapai double digit ya. Ya baru ini 6,6%, 6,65% ya. Dan itu kita sudah laksanakan 30 tahun ya. Dan kalau seperti ini, maka apa yang disimpulkan oleh teman-teman tadi, pengamat-pengamat atau orang awam yang punya kepedulian terhadap perkembangan ekonomi syariah, terutama keuangan syariah ini, tidak salah kalau mereka itu kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi stagnasi di dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia karena bukti data seperti ini ya. Dan ini yang membuat saya merasa agak menyesalkan adalah bahwa mereka itu kemudian merasa bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu tidak bakalan lebih baik lagi ke depan gitu loh. Jadi mereka agak ini pesimis ya. Saya memberikan penjelasan kepada mereka begini logikanya. Kalau kita hanya melihat data dari LKS ya, misalnya asuransi juga di Indonesia itu rendah ya, 5% ya, 5,sekian% ya, 5,3% ini akhir 2021 di Indonesia. Jadi bank sudah 6%, asuransinya 5%. Ya segitu-segitu aja, sudah lama sekali ya, sudah hampir 30 tahun juga ya. Nah, untuk memberikan hiburan kepada mereka, saya memberikan jawaban begini. Kita nggak boleh ya hanya memberikan atau melihat data itu sebagai perkembangan lembaga keuangan syariah atau perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi tidak boleh kita menjadikan data itu sebagai representasi dari market share ekonomi syariah di Indonesia. Bagi saya itu terlalu kecil ya, karena ada market share ekonomi syariah yang tidak terekam oleh ini. Ya. Itu kan yang di pembiayaan. Ya, pembiayaan. Nah, di pembiayaan atau penghimpunan dana. Ada banyak data yang sebetulnya kita tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi dalam pikiran saya itu jauh lebih besar daripada itu, yaitu yang tidak terekam. Apa yang tidak terekam? Ya segala transaksi di ekonomi real yang tidak menggunakan riba. Nah, contohnya misalnya gini. Kita kan butuh bahan-bahan yang kita beli setiap hari, butuh beras, butuh minyak ya, butuh kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok selalu kita beli, makan, minum, kemudian pakaian dan lain sebagainya, transportasi ya. Nah, transaksi ini kalau kita labeli sebagai transaksi syariah karena tidak terlibat di dalamnya riba ya, maka jumlahnya jadi sangat besar ya, terutama dalam hal ini adalah konsumsi. Nah, sektor konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga di mana 90% beragama Islam, kayaknya ini akan menimbulkan angka yang sangat besar ya, sangat besar, jauh lebih besar daripada yang tadi itu ya. Ya, 6,65% atau 5,3% misalnya. Seperti itu jauh sekali ya. Nah, kemudian ada sektor halal industri misalnya. Ini juga sangat besar dan itu juga nggak terrekod di data itu. Makanya pada teman-teman semuanya ya, termasuk pemerhati ekonomi syariah di mana saja berada, kita tidak boleh pesimis hanya dengan melihat angka yang dikeluarkan oleh OJK atau Bank Indonesia mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang sekarang baru menyentuh posisi 6,65% dan di judgement sebagai kemandekan di dalam perkembangan ekonomi syariah. Ya.
Tapi selain daripada itu ada juga yang berargumen bahwa memang tidak sama apa yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2010 misalnya dengan 2015 ke sini itu berbeda ya. Ini terutama orang yang memiliki keterlibatan langsung terhadap perkembangan. Ya, misalkan praktisi, misalkan konsultan, akademisi dan lain sebagainya ya. Mereka melihat bahwa di tahun 2000 sampai 2010 itu edukasi, kemudian sosialisasi di semua level itu digencarkan. Bank Indonesia pada waktu itu mentraining seluruh karyawannya tentang apa itu ekonomi syariah dan juga apa itu perbankan syariah sampai sedetail-detailnya. Itu sangat menggalakkan ya, digalakkan. Tapi sesudah itu ya tetap ada training ya, tapi enggak skalanya nggak seperti sebelum tahun 2010 ya. Antara tahun 2000 2010 itu luar biasa ya. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh regulator, tapi semua perbankan syariah itu sangat giat sekali melakukan training. Juga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren dan lain sebagainya, itu kita rasakan ya. Tapi kebelakangan seperti ini, kebelakangan seperti sekarang ini, yang itu mereka rasakan kurang ya, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Nah, itu mungkin sebagai suatu gambaran ya, mengapa tidak dirasakan atau kurang dirasakan sosialisasi seperti yang tadi dikatakan tadi itu, sosialisasi atau edukasi. Bahkan sekarang misalnya hampir semua perguruan tinggi, baik itu negeri atau swasta, sudah menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian atau sebagai prodi ya, di fakultas ekonomi atau di fakultas yang lain ya. Bahkan ada juga yang mengintrodusir lembaga pendidikan tapi bukan S1 misalnya kayak D1, D2, D3 itu udah banyak sekali yang memberikan training tentang akuntansi syariah dan lain sebagainya. Karena akuntansi inilah yang menurut kita atau menurut kita semuanya akan menunjukkan bagaimana perlakuan accounting treatment ini akan sangat berbeda terhadap transaksi konvensional ya. Maka ada pendidikan D1 atau D2, D3 tentang akuntansi syariah. Kalau S1 juga ada ya. Di banyak perguruan tinggi sekarang sudah ada. Tapi ya lagi-lagi orang akan bertanya, di mana hasil daripada pendidikan itu memberikan kontribusi kepada perkembangan ekonomi syariah atau perkembangan daripada lembaga keuangan syariah. Kalau seandainya ada, akan ditunjukkan dengan angka mungkin double digit ya, pencapaiannya sudah di atas 10%, itu terasa. Tapi ini enggak, walaupun sudah didukung dengan edukasi formal ya, tapi tetap perkembangannya masih seperti itu ya. Nah ini, jadi mereka ini mempertanyakan itu ya, diskusinya mempertanyakan kenapa terjadi kemandekan yang ditunjukkan dengan data itu, Mas Angga ya. Dari data-data yang sebenarnya itu apakah sudah dibuka ke publik data-data itu tuh Pak Ustadz? Ini publik, ini bisa kita cek dari semua gitu ya. Memang kan ada beberapa regulator juga yang melihat bahwa bagaimana ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah gitu ya, itu tidak ambil peran gitu, tidak ambil peran. Akhirnya masyarakat melihat, wah ini tidak ada keseriusan dari pemerintah gitu. Oh jadi maksudnya ada pihak yang tidak ingin ekonomi syariah itu maksudnya. Ada nggak kira-kira nih Pak Ustadz, ada data-data yang kalau menurut saya sih ada kan. Pada waktu kita mengundangkan Undang-Undang Perbankan nomor 8 tahun 2008, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah. Itu kan tidak semua fraksi di DPR itu setuju. Ada yang walk out. Siapakah yang walk out itu? Nah itu menurut saya yang tidak setuju dengan undang-undang ini ya. Tapi sebagai negara yang demokratis, karena mayoritas di DPR sudah meloloskan dan menjadikan itu sebagai undang-undang, ya apapun libat itu kan sudah yang harus kita ikuti.
Maka dengan diloloskannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, itu menjadi amanah bagi pemerintah siapapun ya, yang berkuasa untuk tetap memajukan ya. Siapapun, tidak peduli dari partai apapun, itu tidak peduli, dia memberikan amanah kepada pemerintah untuk dikembangkan ya. Tidak boleh ada pemerintah yang hanya mengembangkan konvensional saja terus syariah ditinggalkan. Nah, itu tidak boleh. Tapi yang barusan tadi kan seolah-olah, walaupun ini kan sudah lolos dari DPR dan menjadi undang-undang, tetapi tetap ada mungkin kelompok tertentu yang menghack atau apa gitu ya, tidak, supaya ini tidak berkembang. Ya kalau seperti itu di dalam permukaan, di atas permukaan sih nggak kelihatan ya. Tapi selama ini kita nggak merasakan ya. Kan justru ya banyak yang perkiraan kita itu mereka mungkin tidak suka dengan ekonomi syariah, tapi kenyataan mereka malah orang yang mendukung ya. Itu banyak ya. Ya, itu bisa ditanyakan dengan bisa dicek dengan misalkan lembaga-lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang ada di wilayah-wilayah mungkin mayoritasnya malah non muslim. Dan itu bisa berkiprah. Misalnya saya bisa sebutkan ya, ada BTPN Syariah, itu kan ada yang di Bali, ya, hampir semua Bali itu. Kemudian NTT daerah sekitar Kupang, ya, itu berkembang sekali ya, dan sangat membantu mereka ya. Makanya kalau dilihat dari tampilannya itu iklannya, bukan iklan juga promosi, video-video yang dikeluarkan oleh BTPN Syariah itu semua ada ya, ada etnisnya dulu, ada yang etnis ini, etnis itu, kemudian pakaian ini, pakaian daerah yang menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya bukan muslim gitu, tapi mereka menerima ya. Jadi mereka sudah menyadari itu ya. Jadi seperti ini tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi yang tetap menjadi pertanyaan bagi teman-teman tadi itu adalah kenapa kok datanya nggak berubah-berubah gitu loh. Kita itu mau menyentuh angka double digit kayaknya mustahil. Ya, apakah data itu sesuai dengan realita yang terjadi atau memang permainan data gitu? Bicara di Indonesia ini soalnya Pak Ustadz. Yang data semua kementerian aja bisa dipertanyakan. Menurut Pak Ustadz itu karena Pak Ustadz kan dengan latar belakang Dewan Syariah Nasional juga, kira-kira otokritik apa Pak Ustadz yang perlu difokuskan gitu ya untuk para penggerak ekonomi syariah di negeri ini, bukan hanya kita fokus ke masyarakat ataupun ke pemerintahan gitu ya. Kalau saya perhatikan ya, penggerak ekonomi syariah itu mungkin bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Misalkan gini, ada yang kelompoknya mainstream ya, ini formal, artinya yang diwakili dengan lembaga lembaga keuangan syariah yang ada ya, apa itu perbankan, apa itu asuransi, lembaga pembiayaan atau pasar modal ya. Nah, ada yang mereka ini tidak mengikuti itu. Ya, mereka ini sebetulnya anti mainstream. Ya, misalnya kelompok-kelompok yang masih ragu terhadap gerakan yang pertama ini, gerakan mainstream dan gerakan formal ini, mereka meragukan keabsahan syariahnya, itu diragukan. Nah, mereka akhirnya bikin sendiri ya. Misalnya ada mereka bikin perumahan ya, anti riba ya, kemudian ya pembiayaan anti riba dan lain sebagainya, tapi mereka itu tidak mau mengikuti yang mainstream ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari semangatnya kan harus kita tangkap ya, karena kelompok ini sebenarnya inginnya itu tidak mengenal riba, artinya tidak terkena riba dalam transaksinya, atau bagaimana mereka menghindari riba, semangatnya ada di situ ya. Tetapi pengertian yang mereka inginkan itu tidak seperti yang mainstream ya, mereka bikin sendiri. Ini juga tidak terdata sebetulnya ya, berapa jumlahnya itu kita tidak tahu. Karena hampir di semua tempat ada di Jawa Barat ada, Jawa Tengah pun ada, Jawa Timur juga ada, Madura juga ada ya, seperti itu ya. Jadi ini anti mainstream dan anti formalitas, seperti kalau saya sebutkan begitu ya, karena mereka mempunyai pikiran bahwa apa yang ada dalam formal dan ada yang di dalam mainstream ini tidak mewakili keseluruhan pengertian syariah. Mereka mempunyai pendapat sendiri. Nah, ini mereka buat gerakan. Dan kita tetap welcome, karena
semangatnya adalah ingin menghindarkan diri dari riba dalam semua transaksi mereka. Ya, ya seperti itu. Ya. Nah, ini jelas tidak mungkin kita dapatkan datanya. Berapa volumenya, berapa besarannya kira-kira. Wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, Tapi gerakannya ada. gerakannya dirasakan. Ya. Mereka mempunyai pengajian sendiri ya. Ya. Mereka punya ustadz sendiri. Mereka punya tokoh sendiri. Meskipun nanti kita juga bisa dalami lagi bahwa kelompok ini ada bermacam-macam warna ya. Ada yang sangat kaku, ya. Ada yang akomodatif ya. Itu artinya bisa menerima masukan, terbuka mereka terhadap masukan kembali. Ada yang menutup diri seperti itu ya. Makanya saya katakan itu berwarna-warna untuk kelompok ini, karena sebenarnya nggak satu. Tapi intinya kan kita dapat bahwa mereka ini semangatnya adalah anti riba. Bagaimana kita menghindarkan diri dari riba dalam transaksi, itu yang mereka ingin cita-citakan, yang ingin mereka wujudkan gitu. Seperti itu ya. Semangatnya tetap sama, semangatnya tetap sama. Tapi yang menjadi masalah ini di sini adalah, kalau menurut saya, giroh yang besar tadi itu kadang-kadang bertemu dengan kenyataan yang mungkin mereka tidak sadari atau mereka tidak harapkan, sehingga mengurangi girohnya. Ya, sama orang ya, ketika orang itu mengalami pencerahan, semangatnya kan tinggi. Ya. Terus ini berjalan beberapa saat. Suatu saat dia ketemu dengan peristiwa yang tidak diharapkan, dan itu mengurangi girohnya. Biasanya begitu. Bikin down. Ya, bikin mereka down. Begitu juga itu di dalam ekonomi syariah begitu. Ya. Ada yang memang sangat giroh, mempunyai giroh yang tinggi untuk ijrah, untuk mempraktikkan transaksi yang sesuai dengan syariah. Tapi kadang-kadang di tengah perjalanannya itu menemukan hal-hal yang mereka sangat kecewa, tidak mereka harapkan, dan kemudian girohnya kemudian down. Ya. Dan kemudian ada yang putus asa, balik lagi ke awal gitu ya. Balik ke awal. Nah, ini sebetulnya perlu ustadz, perlu mursyid lah. Bahwa dalam berhijrah di ekonomi sekalipun, kita tidak akan mulus-mulus saja. Banyak. Pasti ada. Saya sendiri banyak mendapatkan itu ya. Rintangan ya. Orang-orang yang dulu tidak menghiraukan riba, tidak menghiraukan judi, tidak menghiraukan goror, hidupnya dari itu semuanya. Suatu saat dia mendapatkan pencerahan, kemudian tinggalkan semuanya dengan segala risiko, sampai keluarganya segala macam, dia menjadi istilahnya stylingnya berubah, derajatnya turun secara materi gitu kan. Itu bisa diterima, tapi sesuai dengan dalam perjalanan kemudian itu menemukan hal-hal yang mungkin dia kecewa, semangatnya menjadi down, akhirnya kehidupannya semuanya kurang bagus ya. Nah, menurut saya ini kan ujian. Nah, di tengah ujian ini banyak yang bertahan dengan kesabaran, ada juga yang balik karena faktor keluarga, misalnya istrinya, anaknya yang bertanya-tanya, apa dulu kita begini sekarang enggak. Dulu kita bisa ke mall sekarang enggak. Ini menimbulkan efek psikologis bagi bapak ya. Dan seperti ini banyak ya, banyak sekali. Oleh karena itu maka sebetulnya kita memerlukan mursyid ya, memerlukan seorang yang kita anggap punya ilmu dan punya mental dan punya prinsip, sehingga kita bisa bertanya dan kita bisa dialog dengan dia, mendapatkan nasihatnya, dan kita diberikan api semangat terus dalam mempelajari Islam dan dalam praktekkan itu. Iya. Dari sisi mursyidnya sendiri sebagai pembimbing ya, atau juga bisa dia sebagai konsultan. Kira-kira menurut Ustadz nih, Ustadz yang bergerak di ekonomi syariah itu harus punya terobosan apa nih Pak Ustadz? Kalau dari Ustadz sendiri terobosannya apa kira-kira supaya ekonomi syariah ini jaya gitu di Indonesia? Maksudnya mursyid di sini adalah dia itu kualitasnya sudah, artinya sudah dunia ini sudah tidak menyelewengkan dia. Ya.
Itu prinsipnya. Dunia sudah tidak menyilaukan dia, ya. Tidak pengaruh ya. Nah kalau sudah pada tahapan seperti ini, maka yang datang kepada dia bertanya atau mohon nasihat dalam hal supaya dia tenang dalam menghadapi cobaan kehidupan akibat hijrah dari konvensional ke syariah, itu bisa bertahan, punya teman, punya guru ya, yang setiap saat bisa memberikan semangat kepada dia ya. Tapi kalau gurunya itu masih disilaukan oleh dunia, ya bisa jadi nanti ini mengecewakan lagi. Tapi ala kulli hal ya seperti itu terjadi ya. Yang kita yang kita soroti adalah bahwa bagaimana supaya angka itu bisa meningkat ya. Yang kita tidak berkutat di atas 6%, 5%, dan juga bagaimana transaksi ribawi yang tidak dikontrol atau tidak bisa dikontrol oleh regulasi ini itu bisa dihindari dan diubah menjadi transaksi yang syariah ya. Dan ini menurut saya jauh lebih penting ya. Karena orang yang menggunakan jasa bank itu dibandingkan jumlah penduduk kan sangat sedikit ya. Sedikit ya. Iya. Banyak masyarakat yang tidak bankable ya. Masyarakat yang tidak mungkin masuk ke bank karena background ekonominya, karena macam-macam lah alasannya gitu ya. Dan yang ini yang sebetulnya yang harus kita masuki supaya taraf kehidupan mereka itu meningkat ya. Taraf kehidupan kesejahteraan mereka meningkat, dan itu bisa kita menggunakan dengan cara-cara yang syariah. Seperti yang sudah banyak dilakukan ya. Sebetulnya ada juga yang koperasi syariah yang main bisnisnya itu meningkatkan kesejahteraan atau mengangkat segmen masyarakat prasejahtera kepada sejahtera satu misalnya ya. Itu banyak sekali sebetulnya, dan ini tidak terekod ya. Ini tidak terekod di dalam 6,65% tadi karena koperasi datanya nggak ada di situ ya. Ya pasti lebih besar ya. Jadi sekali lagi saya katakan pada teman-teman itu jangan terpancing dengan angka. Ya. Karena sebetulnya yang lebih besar itu pasti terjadi. Artinya transaksi yang syariah yang tidak terekod oleh sistem tadi itu oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain itu tidak bisa tidak terekod oleh sistem itu karena itu di luar itu. Dan ini jumlahnya jauh lebih besar. Makanya dalam hal sosialisasi itu pentingnya di sini adalah sekarang peranan ustadz ya, atau kiai atau guru-guru ya, yang memberikan ceramah di masjid. Maka ceramahnya jangan hanya mari kita sholat ya, tapi bagaimana zakat itu kita berdayakan untuk membantu sesama ya. Karena sesungguhnya kalau saya melihat ya, potensi ekonomi Islam itu yang terbesar ya zakat. Kalau kita bicara ekonomi Islam kemudian kita tidak bicara zakat, itu nonsen. Karena potensinya sangat besar. 2,5% dari kekayaan, 5% dari kekayaan, 10% dari kekayaan. Nah tinggal menghitung aja, potensinya luar biasa. Itu semuanya kelibas, lembaga keuangan syariah itu kelibas oleh potensi zakat ini. Itu sebabnya maka diulang-ulang berkali-kali ya. Al-Quran aqimus sholata wa atuz zakat. Ternyata setelah saya melihat bahwa hikmahnya adalah luar biasa, kekuatan zakat apabila diaktifasikan ke dalam ekonomi. Baik. Nah, Pak Ustadz, bisa kita meniru negara lain nggak sih supaya kaum muslimin di negeri itu hijrah gitu ya, hijrah secara totalitas ke ekonomi Islam? Ya pendekatan masing-masing negara mungkin berbeda ya. Kayak Saudi itu Saudi itu banyak melibatkan ustadz atau dosen ya. Tapi memang regulatornya yang didukung oleh sistem itu kuat sekali, super kuat ya. Tidak bisa diberikan contoh di negara lain karena kekuatannya dari sisi dari sisi itu memang ingin menjadikan dominan syariah di atas yang lainnya. Kalau sudah visi negara ya nggak bisa kalau ditiru ya seperti itu harusnya gitu ya. Nah model yang seperti di Malaysia saja itu sekarang menurut saya juga tidak
ya mungkin ada perlambatan percepatan misalnya kalau. Sebab pada waktu di Malaysia itu dibuat ekonomi bank syariah atau asuransi, itu kan visinya dari pemerintah, dari Pak Mahathir dulu menjadi Perdana Menteri, dan dia menangkap itu sebagai hal yang berguna bagi Malaysia, maka Malaysia langsung belajar ke IDB, kemudian mempraktekkan sangat cepat pada waktu itu. Ini misalnya terjadi tahun 82 sampai tahun 2000 ya. Itu cepat Malaysia. Tetapi itu ke kini juga ke belakang, misalnya dari 2010 ke sini itu juga nampak tidak secepat sebelumnya Malaysia. Berarti ada pengaruh, termasuk pengaruh mungkin visi pemerintah, karena dulu visinya kan dari Pak Mahathir. Begitu Pak Mahathir ganti kekuasaan, jadi berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Seperti saya merasakan kalau Malaysia itu pengaruh penguasa atau kerajaan atau pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di sana sangat ya. Misalnya kalau saya berikan contoh ya, tahun 2006 kita, termasuk saya, diundang oleh Bank Negara Malaysia di Langkawi. Itu kita bikin pertemuan para ulama syariah seluruh ASEAN, dan itu semuanya didanai oleh Bank Negara Malaysia ya. Kayak kita BI-nya gitu ya. Dan kita aja disebut pakai ini bisnis class dari Jakarta itu dengan Malaysian Airlines. Semua delegasi itu di ASEAN, dari Thailand, dari Filipina, dari Brunei, semuanya disebut oleh Malaysian Airlines, dan itu di kelasnya itu kelas bisnis dalam penerbangannya bolak-balik. Dan kita melakukan kita menyampaikan makalah kita, apa yang kita sampaikan didengarkan oleh mereka, dan kita memberikan komunike yang berguna bagi perkembangan LKS Malaysia. Tapi sesudah itu ada hal seperti pertemuan kembali ya, gagasannya dari Malaysia juga, tapi tepatnya misalnya di Brunei. Itu sudah beda, peserta itu bayar sendiri. Karena supportingnya nih. Berarti itu kan ada terjadi apa ya istilahnya, kemunduran ya. Kemunduran. Dan setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang. Nggak ada lagi. Nah ini saya merasa bahwa seperti ada kemandekan itu bukan hanya di sini. Ya, di Malaysia juga terjadi perlambatan. Mungkin karena orang sekarang lagi pandemi atau apalah ya, mereka tidak fokus lagi ke situ. Itu pun yang dirasakan di negeri ini Pak Ustadz ya. Sempat tadi dengan gaung yang besar ada program masyarakat ekonomi syariah ya di era SBY. Lalu juga gaungnya makin lama makin kecil, dan sekarang juga di pemerintahan ini sekarang ini bagaimana posisinya, kondisinya gitu ya, dengan ketua yang baru ada. Kalau masyarakat ekonomi syariah kan sebuah seperti ormas organisasi itu ya. Itu sudah lama, berapa ya, 2000, didirikan 2002 kalau nggak salah ya. Sudah 20 tahun ya. Dan MES ini ada di seluruh Indonesia ya, di seluruh provinsi itu ada. Perwakilan-perwakilannya. Kemudian ada lagi Aspisindo, Asosiasi Perbankan Syariah, Asosiasi Perbankan Syariah yang namanya Aspisindo, dan lain-lain organisasi yang ingin memperkenalkan atau mengintroduksi ekonomi syariah di Indonesia. Itu ada di perguruan tinggi tertentu ada ya. Tetapi begitu banyak himpunan-himpunan seperti ini, yang kita rasakan adalah kurangnya kontribusi mereka secara nyata di masyarakat, ada di lapangan ya. Jangankan yang seperti himpunan-himpunan seperti ini, sekarang regulator atau bank sentral aja sekarang kurang kita rasakan apa yang mereka buat untuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Ini kurang kita rasakan dibandingkan dengan saya katakan tadi 2000 sampai 2010 ya. Apa bisa dikatakan bahwa sekarang tinggal seremonialnya saja? Ya perlu visi ya. Seperti gubernur BI harus punya visi, ketua komisaris OJK harus punya visi, Menteri Keuangan punya visi terhadap apa itu ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini akan dibuat ya. Termasuk presiden, wakil presiden juga begitu. Kalau mereka hanya mendengarkan dari bawah ya,
apa ya, seperti hasilnya seperti tidak akan ada perubahan ya. Kalau dari sisi perbankan Pak Ustadz dengan munculnya BSI, menurut Pak Ustadz bagaimana itu? Belum ada ininya, belum ada apa ya, belum ada perkembangan yang menggembirakan dari sisi market share. Market share-nya justru Ya, tadi itu melempem ya. ya itulah. Baik, Ikhwan Akhwat, kami mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya di kajian ekonomi Islam live kita di kesempatan kali ini bersama Ustadz Iwan Basri. Nanti kita di sesi kedua akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Silakan kirimkan ke 0811 1999 720. Kami akan segera kembali. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam kajian ekonomi Islam. Kita mengangkat satu topik mengenai mandegnya ekonomi syariah atau ekonomi syariah yang mandeg. Kita akan ke pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pak Ustadz ya. Ada Abu Abdillah ini menyampaikan WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, apakah ada hubungannya mandegnya ekonomi syariah dengan lambatnya sosialisasi atau lemahnya kampanye akan pentingnya ekonomi syariah dari Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas yang ada di negeri ini Pak Ustadz kepada umat? Terima kasih. Terima kasih Pak Abu Abdillah di Tangsel. Ya, di Tangerang Selatan atas nyimaknya siaran kita ini ya. Atas pernyataannya kepada siaran kami. Apa yang Anda sampaikan itu saya kira kontribusinya besar terhadap kemandegan. Pertama edukasi, yang kedua sosialisasi. Apa sih bedanya edukasi dengan sosialisasi? Iya. Ya, kalau edukasi itu biasanya menggunakan kos ya, ya ada kos ya. Kalau sosialisasi itu biasanya nggak pakai kos. Ya kosnya ditanggung oleh orang yang punya program uang ya. Ya. Kemudian ada ada peran dari MUI, betul ya. Kita sangat berharap kepada MUI terutama Dewan Syariah Nasional. Tapi kan MUI ini bukan regulator aja dan sumber keuangannya nggak ada. Maka kita mungkin berharapnya kepada pengurus MUI untuk selalu bersuara ya. Suaranya bisa lewat media. MUI kan punya TV, Muhammadiyah juga punya TV, Anda punya TV. Dari situ mungkin harus diperbanyak ya. Atau dibuat program-program yang sifatnya itu edukasi, pengajaran ekonomi Islam, pengajaran fikih muamalah yang terkait dengan transaksi. Nah, ini harus digalakkan supaya masyarakat awam itu jadi tahu bagaimana transaksi yang benar sesuai dengan syariah ya, lewat TV NU atau TV Muhammadiyah, TV ormas yang lainnya. Sekarang itu banyak ya. Kemudian juga regulator itu di sini bisa 3 ya, bisa Bank Indonesia, kemudian OJK, Kementerian Keuangan. Ini adalah 3 pilar ya yang menurut saya penting sekali. Dan mereka mempunyai kepentingan sangat besar untuk bagaimana menjadikan ekonomi syariah itu jaya di negeri kita ini. Terutama untuk kaum muslimin karena mereka
terikat dengan penghindaran diri dari riba dalam transaksi. Maka peran daripada Kementerian Kementerian Keuangan, kemudian Bank Sentral dan Bank Indonesia, OJK ini sangat penting ya. Dan mereka juga harus melakukan edukasi, mereka juga harus melakukan sosialisasi, tapi mereka juga bisa bekerja sama, BI, OJK dan lain sebagainya bisa bekerja sama dengan pondok pesantren di seluruh Indonesia, ormas yang ada di seluruh Indonesia, agar supaya misi atau risalah ini bisa disampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan bisa diterapkan ya. Itu apa yang Anda sampaikan itu benar ya. Semua punya peran, semua punya tanggung jawab ya. Di MUI sendiri ada bidang khusus yang mengenai ekonomi syariah? Ada. Bidang ekonomi ada. Iya, bidang ekonomi. Tapi yang jelas MUI itu kan punya Dewan Syariah Nasional. Ya. Dewan Syariah Nasional itu otonom ya, di bawah MUI, tapi tugasnya itu sangat terkait dengan syariah. Misalnya membuat fatwa tentang transaksi, di mana fatwa itu nanti akan menjadi regulasi yang mengikat kalau diterapkan oleh Bank Indonesia atau diterapkan oleh OJK atau diterapkan oleh Kementerian Keuangan, akan menjadi undang-undang atau peraturan yang mengikat ya. Ya. Selanjutnya ada Bu Fatimah ya, ini di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar setiap muslim itu terhindar dari riba? Padahal kebanyakan setiap muslim itu kan lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah. Ya. Salah satu penyebabnya mungkin karena fasilitas ATM-nya lebih banyak Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz, saya buka usaha BRI Link. Apakah itu halal atau syubhat hukumnya? Terima kasih. Ya, kita kembali kepada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004. Judulnya itu haramnya bunga bank ya. Bunga bank haram. Jadi kalau kita lihat fatwa itu tidak perlu kita pertanyakan lagi bunga bank itu hukumnya apa, udah selesai bahwa bunga bank dan bunga-bunga yang muncul selain daripada bank itu ya semuanya haram ya. Ya, itu yang kita ikuti ya. Yang kita ikuti karena itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah lama Ibu bisa melihat itu di kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau di Google tanya aja nanti akan ada fatwa nomor 1 tahun 2004 dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya bunga bank ya. Itu penjelasannya sangat detail ya, tentang definisi riba itu apa, definisi bunga itu apa, kemudian macam-macamnya ada di sana semuanya. Ya, jadi kalau Ibu itu BRI Link ya kena itu otomatis karena BRI adalah bank konvensional ya. Ya, seperti itu ya. Kalau orang memilih bank konvensional karena banyak ATM-nya, itu nanti akan ada kiamat ATM. Ya, judulnya aja begitu ya, kiamat ATM di media-media itu. Karena nanti ATM itu nggak berguna. Kita akan menggunakan namanya banking, e-banking. Iya, online ya. Online. Semuanya Mobile udah banking. bisa di sini. Sekarang sudah bisa ya, dan semua, itu semua syariahnya sudah ada. Dan nanti akan ada yang baru lagi namanya QRIS ya. QRIS. Nah, QRIS itu ya sudah, kita kalau mau beli apa-apa sudah pakai QRIS saja. Ya. Bahkan ada salah satu fitur perbankan ini konvensional. Jadi masalah ATM itu sekarang itu mungkin nggak menjadi soal karena ada pengganti yang jauh lebih efektif ya dan lebih efisien, yaitu mobile banking yang bisa diterapkan di mana saja di rumah kita. Jadi kita nggak perlu ke kantor cabang atau kantor ATM, nggak perlu lagi ya. Kecuali kalau kita butuh uang cash ya. Ya, kalau kita butuh uang cash itu tetap, karena walau bagaimana maksudnya kita nanti mungkin tetap kita akan butuh terhadap uang cash ya, uang cash ya. Karena ada transaksi yang belum kesentuh dengan online atau mobile banking ya, itu masih banyak. Tapi ini akan mendominasi ya ke depannya. Jadi kita tidak perlu lagi dengan ATM, bisa transaksi jauh lebih baik ya. Saya kira itu ya. Ada Pak Soleh di Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Ustadz ketika bank syariah ini kan tidak berkembang, salah satunya karena ulama dan ustadz-ustadznya masih ada yang membolehkan menabung di bank konvensional,
dan dia tidak berani mengatakan riba itu haram. Ya, itu orang yang tidak tahu saja, kan sebetulnya fatwanya sudah ada. Tolong Bapak cek di Google atau di kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu ada fatwa tentang haramnya bunga bank ya. Itu sudah final itu fatwa. Bahwa ustadz atau ulama tidak menyuarakan haramnya bunga bank itu ya tidak betul juga. Itu udah jelas di dalam fatwa itu ya. Nah, tinggal dicek aja. Nah, apa namanya? Kita harus mempunyai ini ya, punya motivasi yang kuat atau niat yang kuat untuk menghindarkan diri dari transaksi yang masih mengandung riba ya. Jadi tentang riba itu apa ya, kita harus belajar ya. Kita harus tahu apa itu riba dulu ya, dan itu ada di dalam fatwa. Silakan dicek, dipelajari ya. Kalau perlu misalnya kalau bisa di-download kemudian di print out kemudian nanti kalau ingin penjelasan lebih detail lagi Bapak itu bisa datang ke Majelis Ulama atau ke Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan penjelasan yang memuaskan ya. Kalau dianggap itu kurang memuaskan, monggo silakan. Selanjutnya ada Pak Mas'ud, Pak Ustadz dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ikhwan, dengan kurangnya dukungan negara terhadap ekonomi syariah, apakah mungkin ekonomi syariah ini akan berkembang dan jaya? Sedangkan negara sendiri belum menganut ekonomi Islam. Lalu juga dengan masalah jeratan hutang yang sampai akan ke anak cucu. Dan melihat juga ada organisasi besar yang belum mengaminkan ekonomi syariah. Bagaimana menurut Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Terima kasih. Ya, tentang apa namanya bagaimana masa depan atau perspektif ekonomi Islam ke depan di negeri kita yang kata Pak Masud tadi kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Ya kita kembali lagi kepada undang-undang ya, undang-undang. Misalnya salah satu saya beri contoh undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008. Itu kan undang-undang tentang perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah, bagaimana seluk-beluknya semuanya mengaturnya di Indonesia ada di undang-undang itu semuanya ya. Nah, undang-undang perbankan ini, perbankan syariah maksud saya, ini memberikan amanah kepada siapapun juga yang memegang pemerintahan. Dari partai manapun juga yang memegang pemerintahan, mereka semuanya berkewajiban untuk mengembangkan ekonomi syariah, untuk mengembangkan perbankan syariah. Ya. Kalau misalkan data itu menjadi petunjuk apakah suatu pemerintahan itu mengembangkan perbankan syariah atau tidak, ya maka kita mendapatkan bukti sekarang ini dari OJK ya, data yang dirilis oleh OJK itu menunjukkan bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini market share daripada perbankan syariah di Indonesia baru 6,65%. Kemudian asuransi syariah itu baru 5,3% ya. Dan itu fluktuatif, bisa turun bisa naik ya. Ya, tergantung daripada mood ya. Nah, itu kita menjadi dasar kita untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini kurang mendukung pasarnya bisa dibuktikan dengan itu. Nah, karena kalau menurut yang saya amati bahwa perkembangan dari 1992 sampai 2010 itu hampir 5% ya. Ya. Nah, 2010 sampai dengan hari ini cuma 1,6%, berarti lebih dari 10 tahun tidak nyampe 2%. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa di era 12 tahun terakhir ini perkembangan bank syariah itu nggak ada, ya. Nyaris tidak ada. Ya. Berkutat dari 1% situ dan itu ring waktunya 12 tahun, sangat kecil ya. Per tahunnya itu 0,2 gitu, 0,2% ya pertumbuhannya. Jadi sangat lambat. Ya, kemudian tadi kita bandingkan dengan yang di Malaysia kan, dengan di Saudi sudah 82%, luar biasa. Ya. Iya. Ya, oleh karena itu ya orang bisa menjustifikasi bukan pro ya, misalnya mendukung bank syariah atau tidak itu dengan melihat data ini saja sudah cukup ya. Ya. Karena data yang akan bicara.
Itu Pak Masud ya. Baik. Komentar dari YouTube Rasil TV, ini ada Bapak Ahmad, Pak Ustadz, kapan Indonesia bisa mengaplikasikan sistem ekonomi Islam? Karena kita ketahui pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis. Konsep pasar kapitalis memiliki utama untuk pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, sehingga muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas. Sedangkan ekonomi Islam memadukan kepentingan materi dengan unsur moral spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja, akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak. Sikap demikian sejak pertama sudah diintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik, atau ekonomi. Terima kasih. Ini pertanyaan malah di atas tadi, kapan Indonesia bisa mengaplikasikan sistem ekonomi Islam? Iya, jadi apa yang dikomentari oleh beliau begitu panjang tadi saya setuju saja, sangat setuju ya. Konsepsi tentang konsumsi kita berbeda dari konsepsi tentang konsumsi di konvensional. Betul, apa yang beliau sampaikan benar ya. Nah, kapan kita mencapai itu? Wah, itu harus melalui pendidikan yang cukup lama ya. Ya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan ekonomi, tapi moral, akhlak, dan aspek fikih yang lain juga akan mendukung ke sana. Jangan dipisah-pisahkan bahwa ini aspek ekonomi Islam, yang lainnya tidak bertanggung jawab. Nah begitu ya. Ya, fikih itu juga sangat penting bagi kita. Fikih ibadah, fikih muamalah, ya, sangat penting bagi kita. Tanpa fikih ibadah yang benar, tanpa fikih muamalah yang benar, maka ekonomi Islam juga nanti arahnya nggak benar, ya. Karena arah ekonomi Islam itu ditentukan oleh fikih muamalah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu benar, tapi kita tidak bisa menjawab kapan itu tercapai ya. Kita mungkin sampai menunggu Imam Mahdi baru sampai kali ya. Ya. Imam Mahdi berarti udah akhir zaman. Sangat ya. Kita ini sudah di akhir zaman. Sesaat lagi sudah pada kering semua di Eropa, sungai pada kering di Cina, di Amerika. Kan menurut saya ini kan akan terjadi kemarau panjang. Ya, cuman dimulainya dari situ. Nah, kan katanya Dajjal itu kan muncul setelah 3 tahun atau berapa tuh nggak ada turun hujan. Iya ya, pangannya sekarang hati-hati ini masalah krisis pangan, krisis air sekarang udah. Iya, ketika itu Dajjal datang. Baik Pak Ustadz, sayang sekali nih waktu kita sudah dibatasi. Sementara itu ada Bapak Adi, Pak Ade Tejo ini menyampaikan WhatsApp. Mohon maaf belum sempat terjawab ya Pak Ade Tejo. Ada juga Pak Eri ini di BSD, ada juga Pak Haji Ari, dan juga ini ada Abah ya, dan Pak Khardan, Pak Gurian Syah. Pak Adi di Pasar Minggu juga ini menyampaikan atensinya dan mohon doanya, lagi sakit katanya. Ada juga Bu Fauzi Tamim dan juga Ibu Atik yang selalu menyimak, dan juga Pak Wahid ini ya juga nih di Bintan. Mohon maaf tidak sempat terjawab pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, dari seluruh pembahasan kita apa yang bisa kita garis bawahi? Ya, terima kasih Mas Angga, para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita ya dari berbagai kelompok, ada yang pendidik, ada yang orang awam, ada yang jamaah masjid biasa, pemerhati ekonomi Islam dan lain sebagainya, itu melihat data yang dirilis oleh OJK beberapa waktu yang lalu tentang data perbankan syariah, market share-nya kan 6,65, dan itu menjadi topik hangat untuk kita bicarakan karena mereka menyimpulkan bahwa sepertinya terjadi kemandekan dalam edukasi, dalam sosialisasi ekonomi syariah, terutama di perbankan atau asuransi atau di lembaga-lembaga formal yang mainstream ya. Jadi mereka itu sepertinya kecewa. Kenapa sudah 30 tahun kita punya bank syariah tapi market share-nya masih kurang dari sekali. 10%. Kapan kita sampai pada double digit? Nah, itu yang membuat concern mereka, dan kita juga termasuk memberikan tanggapan terhadap itu. Jadi menurut saya data itu data, tapi data itu kan tidak merangkum semuanya. Ada banyak hal yang mungkin jauh lebih besar daripada data itu yang tidak terekod oleh data. Misalnya tentang konsumsi ya. Ya tadi saya katakan konsumsi rumah tangga, dan sebagai kaum muslimin yang merupakan mayoritas terbesar di negeri ini, konsumsi rumah tangganya saya kira itu semuanya halal. Dan itu masuk dalam GDP atau
gross domestic product atau PDB ya, produk bruto ya. Itu masuk di sana dan jumlahnya pasti besar. Tidak kalau dibandingkan dengan 6,65% nggak ada apa-apanya. Nah, tetapi ini tidak kita ketahui dengan presisi ya berapa. Tapi saya yakin bahwa kaum muslimin pada umumnya adalah melakukan pembelian transaksi dengan memperhatikan syariat Islam, tidak membeli barang yang diharamkan, tidak membeli barang-barang yang itu sudah jelas ya ditetapkan haram oleh syariah, maka transaksi yang seperti itu harusnya masuk dalam kategori transaksi syariah gitu loh. Nah, yang ini sebenarnya tidak bisa terekam oleh data tadi. Maka kita tidak begitu percaya bahwa 6,65% itu merupakan representasi daripada transaksi keseluruhan daripada kaum muslimin yang boleh dikategorikan sebagai transaksi syariah. Meskipun demikian, tetap kita harus melakukan edukasi, sosialisasi, dan itu dilakukan oleh semua stakeholder ya, termasuk ustadz ya. Sekarang jangan hanya bicara tentang ibadah, mari kita bicara tentang muamalah, mari kita bicara tentang riba, bicara tentang gharar, yang semuanya itu harus diketahui oleh kaum muslimin agar mereka bisa terhindar ya. Saya kira itu Mas Angga ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas sharing ilmunya di kesempatan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Pak Ustadz ya. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Iwan Basri bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.